Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan. Namun sumber inspirasi untuk perenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan ayat 58. Judul perenungan kita hari ini, kecil di mata manusia, tetapi menjadi besar di mata Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Ia adalah seorang imam Tuhan. Dikisahkan bahwa sejak awal mula kehidupannya, ia sangat diremehkan karena kelambanan dan kebodohannya. Karena itu, sejak ia ditabiskan menjadi imam, ia tidak diperkenankan oleh uskupnya untuk memberi bimbingan rohani dalam sakramen pengakuan. Namun yang menarik bahwa ketika ia mulai ditempatkan di sebuah paroki yang namanya paroki Ars, desa Ars, Santo Yohanes Maria Vianney mulai memiliki ketekunan dan perjuangan yang gigih untuk menumbuh kembangkan imannya akan Tuhan dan pelayanannya yang tekun kepada sesama. Sehingga ketika ia ditempatkan di paroki Ars, paroki ini ia jadikan sebagai tempat untuk persiarahan. Dan menarik bahwa ada begitu banyak orang berkunjung ke tempat itu untuk menimba inspirasi, untuk meminta pencerahan, bahkan mengikuti Ekaristi supaya bisa mendengarkan khotbah-khotbah dari Santo Yohanes Maria Vianney yang sangat tajam, tetapi juga menggugah dan keras dan teristimewa mengubah kehidupan orang-orang yang berdosa pada saat itu. Dan ia berhasil membawa begitu banyak orang yang berdosa, yang jahat, untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali mengalami kasih dan kerahiman Tuhan dalam hidup mereka. Lihat yang menarik bahwa Santo Yohanes Maria Vianney ketika ia diremehkan dan dianggap bodoh, ia tak pernah menyerah. Ia tak pernah mengalah, melainkan ia membangun dirinya terus berjuang dalam ketekunan dan penuh penyerahan diri kepada Allah. Dan Allah sungguh menyatakan kebesaran kasih dan kerahimannya di dalam diri dan kehidupan Santo Yohanes Maria Vianney. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Lihat, Yesus adalah putra Allah. Dia adalah utusan Allah untuk keselamatan umat manusia. Dari Yesus hadir dari kaum kecil, keluarga sederhana. Namun di mana-mana Yesus sungguh dikagumi karena pengajarannya dan aneka mukjizat yang dilakukannya, tetapi tidak dihargai di tempat asalnya sendiri. Bahkan ia ditolak. Ia
dipertanyakan, bukankah dia ini anak tukang kayu yang kita kenal? Bukankah dia ini ibu dan saudara-saudaranya yang kita tahu? Inilah pikiran-pikiran yang akhirnya melihat Yesus sebagai yang tidak memiliki arti dalam tanda kutip, tapi atau dipandang biasa-biasa. Dan apa yang dipandang kecil di mata manusia, justru Allah menyatakan kebesaran, keagungannya, kerahimannya di dalam situasi dan kondisi yang kecil dan sederhana itu. Bagaimana Yesus menjadi yang luar biasa dalam kehidupan saat itu. Dari kisah Santo Yohanes Maria Vianney dan juga dari kisah Yesus Tuhan sendiri, sebenarnya kita digugah beberapa hal ini. Yang pertama, bahwa jangan pernah kita menganggap rendah yang kecil ataupun bahkan yang dipandang bodoh dalam kehidupan kita. Karena setiap kita memiliki pribadi, karakter, dan daya juang tersendiri. Dan ingatlah bahwa Allah tidak pernah tinggal diam dalam situasi dan kondisi hidup manusia, siapapun itu. Kita ingat dalam perumpamaan tentang talenta, bahwa ada orang yang memiliki 1 talenta, ada yang memiliki 2, 5, bahkan 10. Tetapi dikatakan bahwa yang 1 bisa menjadi 10, atau 10 bisa tetap 10, bahkan bisa kembali menjadi 2 atau 1 jika ia tidak menyatakan ketekunan di dalam kehidupannya. Tapi yang 1 bisa menjadi 10, yang 2, 3 bisa menjadi lebih dari itu jika ia senantiasa tekun dalam perjuangan menumbuh kembangkan diri dan kehidupannya, penuh penyerahan diri dalam hidupnya kepada Tuhan. Maka ini menjadi refleksi kita bahwa jangan pernah menganggap rendah yang kecil, yang bodoh. Karena justru yang kecil, yang bodoh itu digunakan Tuhan untuk mempermalukan mereka yang cerdik, pandai, dan besar, dan merasa besar dalam kehidupan ini. Hal yang kedua, ketika seseorang senantiasa menyadari kekurangan dan keterbatasannya dalam kehidupannya, ia itu ibarat air gelas tengah. Maka di sana dia sebenarnya membuka dirinya untuk diisi, disempurnakan oleh yang lain. Ini tanda kerendahan hati, kerendahan hatinya di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Karena itu hal yang kedua mau menggugah kita untuk bersikap seperti air gelas tengah, di mana kita membuka diri kita supaya kita diisi atau disempurnakan oleh yang lain, bukan air gelas penuh. Jika seperti air gelas penuh, bagaimana seseorang itu dapat diisi atau disempurnakan oleh yang lain? Dan hal yang ketiga, bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, kita senantiasa berserah diri kepada kehendak dan rencana Allah. Karena hidup perjuangan dan siarah kita menuju tujuan sejati dalam kehidupan ini ada di dalam tangan kasih dan kerahiman Allah. Harus ada
penyerahan diri kita yang total kepada rencana dan kehendaknya. Karena bila kita penuh penyerahan diri yang total kepada rencana dan kehendaknya, Allah akan mendekorasi kehidupan kita menurut kehendaknya dan bukan menurut keinginan kita. Dan lihat, kita akan menjadi besar di hadapan Allah jika kita sungguh-sungguh menjadi kecil, merendahkan diri dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebab Tuhan sendiri bersabda, barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Tetapi barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Mari kita belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney, dan juga kita belajar dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita akhirnya menjadi yang mulia dan terberkati di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, barang siapa menjadi yang kecil dalam kehidupan ini, dia akan menjadi yang besar dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.